Persib Bandung siap belanja besar untuk persiapan 16 besar ACL2. Manajemen konfirmasi. Martin Paes, sang kiper Timnas Indonesia siap berlabuh di Persib Bandung. Tak lupa nama Joey Pelupesi hingga mega transfer Luka Modric selengkapnya di Encyclo Persib. Yang positif Joey Pelupesi yang datang pakai emas. Sebutnya Kalau dari Sporting sih kita percaya di pelatih lagi evaluasi. Kita kan kayaknya buka window transfer sendiri itu di Januari kalau nggak salah. Jadi kayaknya tim juga Sporting udah mulai carilah gitu ya. Teman-teman juga pasti udah sering banyak dengar tentang nama-nama yang mau kita bawa kan ya. Ada Jokowi, yang kan udah lagi banyak ya Ricardo Salvesi. Jadi itu nama-nama yang ya nanti kita lihat lah. Yang pasti kita ingin menguat. Kita melihat ini lah ya. Asia ini kan memang secara kualitas memang ini luar biasa gitu. Dan kayaknya seru banget gitu ya. Dan kita tahu tim-tim yang nanti main di 16 besar itu tim-tim yang masih sangat-sangat kuat jadi juga pengen memperkuat tim kita. di 16 besar potensi ada pemain baru. Adalah soalnya pokoknya benar apa enggak ya kita doakan aja lah. Cuma kan ini ya kalau kita berkaca pada musim ini gitu ya, menurut kalian kedatangan 2 pemain naturalisasi kita berhasil kan? Ya berarti itu bisa kita jadi promo juga nih. Ya kita berharap bisa mengulangi sukses yang sama. Ya tapi kita belum tahu apa pemain naturalisasi banyak. Siapa tahu yang provinsi yang datang pakai emas. Oh ya kan kita nggak tahu. Ya kita lihat aja tapi yang pasti dalam yang lain. Halo Bobotoh. Malam itu, kota Bandung seakan berhenti bernafas. Ribuan pasang mata menatap ke satu titik, ke lapangan tempat Persib Bandung, klub kebanggaan Jawa Barat, memainkan salah satu laga terpenting dalam sejarah panjangnya. Dan ketika peluit panjang berbunyi, seluruh stadion langsung meledak dalam sorakan. Persib resmi lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Sebuah pencapaian yang terasa seperti mimpi yang akhirnya berwujud nyata. Namun, siapa sangka di balik euforia ini, diam-diam ada sebuah misi jauh lebih besar yang sudah mulai dirancang. Sebuah ambisi yang tidak hanya menyentuh batas Indonesia, tetapi ingin mengguncang seluruh Asia. Kemenangan Persib atas Bangkok United sebenarnya hanya 1-0. Tipis, sunyi, tapi maknanya raksasa. Gol tunggal itu menjadi seperti kartu undangan emas yang membawa Maung Bandung melangkah mantap ke fase gugur. Bukan hanya lolos, tetapi lolos dengan kewibawaan. Dan efeknya langsung terasa. Peringkat Liga Indonesia naik, kredit untuk sepak bola Indonesia meningkat, kepercayaan diri pemain melonjak, dan mata Asia mulai mengarah ke Bandung. Namun, ketika para fans mulai memimpikan lawan besar seperti Al Nassr, ketika nama Cristiano Ronaldo mulai disebut di tribun, seseorang justru memilih tetap merendah. Dialah Bojan Hodak, pelatih dengan kepala dingin dan hati sekeras baja. Ketika ditanya soal peluang bertemu Ronaldo, pertanyaannya hanya ia jawab dengan senyum dan kalimat pendek. Fokus saya sekarang Malut United. Al Nassr itu mungkin baru ketemu di bulan Mei. Sederhana, tapi kalimat itu justru menggetarkan. Kenapa? Karena ia menyebut bulan Mei, bulan final ACL 2. Itu berarti Hodak sebenarnya percaya Persib bisa sampai sana. Sementara Hodak menjaga kaki tetap menapak tanah, situasi di tribun VIP malam itu justru jauh berbeda. Ketika wasit meniup peluit akhir, para petinggi yang duduk berjejer seperti majelis kerajaan langsung berdiri. Ada senyum besar dari Glenn Sugita. Senyum yang jarang muncul, senyum mahal. Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, ikut berdiri, melambaikan tangannya pada fans yang menghampirinya.
Dan ketika ditanya, "Pak, kapan Persib ketemu Ronaldo?" Ia menjawab tanpa ragu, "Insya Allah kita bisa juara. Final lawan Al Nassr, semifinal pun bisa panggil Ronaldo." Jawaban itu seperti bensin yang dilempar ke bara. GBLA semakin bergetar. Rumor langsung berkembang liar. Apakah Persib benar-benar sedang mempersiapkan skenario menuju final ACL 2? Dan ketika ia sudah percaya, semua orang mulai menganggapnya serius. Jika kita kumpulkan semua bagian cerita ini, lolos 16 besar, kinerja tim meningkat, ranking liga naik, rumor transfer besar, ambisi final ACL 2, mimpi bertemu Al Nassr, nama Marten Paes mulai masuk radar, pertemuan Hodak Modric, gerakan senyap manajemen, maka akan terlihat jelas satu hal. Persib sedang memulai era baru. Era ketika mereka tidak hanya ingin berpartisipasi, mereka ingin mendominasi, mereka ingin mengguncang, mereka ingin mencetak sejarah. Dan final ACL 2 bukan lagi sekadar wacana. Itu adalah rencana besar. Rencana yang sedang ditata dengan serius. Rencana yang disusun dengan hati-hati. Rencana yang disiapkan untuk meledak di bulan Mei 2026. Bandung sedang bersiap untuk reinkarnasi sepak bola besar. Januari akan menjadi pintu pertama. Bursa transfer akan menjadi medan tempur. Babak 16 besar akan menjadi titik awal menuju panggung besar Asia. Dan seluruh kota Bandung, seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia sudah merasakannya. Persib sedang membangun tim untuk mengejar mimpi terbesar dalam sejarah klub. Mimpi untuk berdiri di final AFC Champions League 2. Mimpi untuk menghadapi Al Nassr. Mimpi untuk mengubah wajah sepak bola Indonesia selamanya. Dan ketika nama Marten Paes mulai terdengar, ketika rumor Modric mulai berbisik, ketika manajemen bergerak senyap, semua orang tahu, ini bukan lagi mimpi. Ini adalah rencana, rencana besar, rencana Persib Bandung. Tidak butuh waktu lama untuk rumor berkembang. Dalam konferensi pers berikutnya, Bojan Hodak akhirnya membuka sedikit pintu rahasia. Dengan tenang, ia berkata, "Mungkin ada 1 atau 2 pemain baru di bursa Januari." Hanya begitu, tapi seluruh Indonesia seperti berhenti sejenak. Dan ketika nama Aditya Herawan, bos Persib, muncul di layar kaca YouTube para fans, situasi semakin panas. Ia bicara lebih blak-blakan, lebih terus terang, lebih mengguncang. Pertama, Joe Pelupesi sedang diusahakan. Kedua, nama yang jauh lebih besar ikut disebut, Marten Paes, kiper timnas Indonesia, kiper FC Dallas di MLS, idola nasional, nama yang tidak pernah dikira bisa mendekat ke Liga Indonesia. Dan tiba-tiba, ia masuk dalam daftar pemain yang sedang dipertimbangkan Persib. Seketika itu pula, grup WhatsApp Bobotoh hening beberapa detik, sebelum akhirnya meledak dalam keributan. Rumor ini masuk akal. Kenapa? MLS sedang libur panjang. Liga baru mulai akhir Februari. Pemain MLS sering dipinjamkan jangka pendek. Paes sedang dalam performa terbaik. Semua puzzle terasa pas. Dan slot pemain asing Persib pun masih tersedia. Seolah semesta sedang membuka jalan. Di balik rumor Paes, ada nama lain yang tiba-tiba disebut fans. Joe Pelupesi, Marten Paes, Ole Romeni, bahkan nama paling gila, Luka Modric. Ya, Luka Modric, legenda Real Madrid itu dikabarkan bertemu dengan Bojan Hodak di Kroasia bulan lalu. Mereka memang berasal dari negara yang sama. Mereka memang punya kedekatan. Memang belum tentu datang,
Tapi rumor ini membuat Bobotoh mulai membayangkan yang tak terpikir sebelumnya. Persib sedang bergerak diam-diam, gerakan besar, gerakan senyap, gerakan yang punya satu tujuan, membentuk pasukan untuk menghadapi Al Nassr di final ACL 2. Apa yang dilakukan Persib bukan hanya tentang klub, bukan hanya tentang Bandung, tapi tentang seluruh Indonesia. Kemenangan Persib melawan Bangkok United menyumbang 12,66 poin ranking AFC. Dewa United menambah 6.500 poin. Dua klub ini dengan gaya berbeda tiba-tiba menjadi duet pembawa perubahan Asia. Hasilnya, Liga Indonesia naik dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 Asia. Menyalip Turkmenistan dan Kamboja, Liga Oman mulai merasa terancam. Dan yang paling penting, Indonesia aman mempertahankan 2 slot ACL 2 untuk musim 2027-2028. Ini perubahan monumental, perubahan yang dulunya hanya bisa diimpikan penggemar. Dan semua dimulai dari Persib Bandung.